adalah konsep yang menjadi dasar dari matematik modern. Lihat belajar apapun pada akhirnya mulai dari himpunan ya. Nah, himpunan Anda harus kuasai benar apa itu himpunan ya, kemudian gabungan dua himpunan, definisinya ya, irisan dua himpunan, selisih dua himpunan, kemudian himpunan bagian, himpunan yang sama, bagaimana membuktikan himpunan yang sama ya. Kemudian hukum De Morgan itu yang basic-basic ya. Seperti itu. Halo? Masih. Mana? Ya udah. Iya bakal. Ya udah. Ya. Ya jadi kembali ke situ ya. Jadi Anda harus paham benar. Sudah itu simbol-simbol juga akan selalu berubah ya. Tapi prinsipnya tidak berubah ya. Misalnya kayak di sini kalau kita menggunakan nama himpunan ya paling A, B, C, X ya. Tapi nanti Anda belajar di topologi simbol himpunannya yang mungkin sedikit rumit ya, tapi tetap operasinya ya hanya gabungan, irisan, himpunan, bagian ya. Kembali ke konsep dasarnya. Gitu. Oke lah, ini topologi di bab satunya ya. Jadi kita membahas konsep dasar himpunan walaupun diulang-ulang ya. Ya Anda artinya harus menguasai benar ya. Coba kita lihat untuk definisi satu. Coba Alenia dibaca dulu definisi satu. Definisi 1.1. Untuk dua himpunan X dan Y, kita katakan bahwa X adalah himpunan bagian dari Y. Jika dan hanya jika setiap anggota X juga merupakan anggota Y. Dalam bentuk notasi, kita lambangkan dengan X bagian dari Y. Bagian dari Y. Kita tulis X sama dengan Y, jika dan hanya jika X bagian Y dan Y bagian X. Dan kita katakan X sama dengan Y. Sudah titik ya, ini dua konsep ya, titik. Ya, Pak. Elpina ada nggak Elpina? Hadir, Pak. Kalau kamu ingin membuktikan kesamaan dua himpunan itu gimana caranya? Gimana? Kalau kita ingin membuktikan kesamaan dua himpunan, bagaimana caranya? Misalnya buktikan A sama dengan B, gimana langkah yang harus kita kerjakan? Kamu udah ngambil logika himpunan belum? Sudah, Pak. Ya, kalau udah mestinya udah dipelajari ya. Itu kan konsep sederhana aja. Gimana langkahnya? Ada dua langkah itu. Kan yang konsep dasar aja kalian nggak ngerti, inilah. Belajar yang lalu-lalu nol aja. Coba Gilang Saputra ada nggak? Ada, Pak. Coba kalau kamu ingin membuktikan kesamaan dua himpunan gimana? Langkahnya. Halo?
dengan menentukan bahwa kedua himpunan itu bernilai sama gitu, Pak? Ya itu yang mau dibuktikan bahwa mereka sama dengan. Gimana cara membuktikannya? Oke, artinya yang ingat ini kalian semua yang dasar-dasar nih nggak paham artinya ya, belajar-belajar yang lalu juga cuma. Sekarang Aulia Ayu ada nggak? Halo? Aulia ada nggak? Nggak ada ya? Rahma Wayuni. Iya, Pak. Ada Rahma. Ada, Pak. Coba kamu baca definisi 1.1. Yang lain tolong diperhatikan. Definisi 1.1. Untuk dua himpunan X dan Y, kita katakan bahwa X adalah himpunan bagian dari Y. Jika dan hanya jika setiap anggota X juga merupakan anggota Y. Dalam bentuk notasi, kita lambangkan dengan X anggota Y. Kita tulis Oh, anggota lagi. Kamu ini masa sih orang matematik. Semester berapa kamu? X6, Pak. Masa nama simbol gini aja nggak ngerti? Simbol apa ini? Bagian Pak, salah baca. Ya, bukan salah baca, salah konsep. Coba ulang lagi. Definisi 1.1. Untuk dua himpunan X dan Y, kita katakan bahwa X adalah himpunan bagian dari Y jika dan hanya jika setiap anggota X juga merupakan anggota Y. Dalam bentuk notasi, kita lambangkan dengan X bagian Y. Titik. Kita tulis X Titik sama dulu. dengan Y. Itu bukan lanjut, titik dulu. Oke, lanjutkan. Itu titik. Sekarang lanjutkan. Kita tulis X sama dengan Y jika dan hanya jika X bagian Y dan Y bagian X. Dan kita katakan X sama dengan Y. Oke, tolong sekali lagi. Roro Ayu ada nggak? Coba kamu baca lagi definisi satu-satu, yang lain perhatikan. Nanti akan saya tanya, paham nggak? Lanjutkan. Oke, saya ulang lagi. Coba kan ada bilang. Ya. Coba kamu jelaskan, kalau kamu ingin membuktikan dua himpunan sama dengan, gimana langkahnya? Berarti kita harus mencari bahwa himpunan X itu merupakan bagian dari Y dan himpunan Y itu merupakan bagian dari X, ya Pak? Ya, jadi itu ya. Jadi harus dua langkah. Kita harus bisa membuktikan bahwa X bagian dari Y, dan yang kedua Y bagian dari X. Ya. Ini konsep yang sangat-sangat penting ya. Kalau kita banyak pembuktian di topologi itu ya kayak gini nih konsepnya nih. Coba Fitri Despiana ada nggak? Ada, Pak. Kalau kamu ingin buktikan bahwa himpunan A sama dengan himpunan T, gimana langkahnya? Berarti pertama dibuktikan dulu bahwa A bagian dari himpunan B dan B bagian dari himpunan A, Pak. Yang keduanya apa? Baru pertama aja kata kamu itu. Yang A himpunan bagian dari Y dan B himpunan bagian dari apa? Ya kan ada dua langkah. Langkah pertama apa? Langkah pertama apa?
Coba Fitri Wulandari, Iya, Pak. coba jelaskan ke saya, kalau kamu ingin membuktikan himpunan B sama dengan himpunan C, langkah-langkahnya apa? Dua itu. Pertama harus buktiin dulu semua anggota himpunan B itu anggota himpunan dari C. Terus yang kedua, buktiin semua anggota himpunan C itu bagian dari anggota himpunan B. Ya, yang pertama tolong dengarkan. B harus dibuktikan B himpunan bagian dari C. Yang kedua harus dibuktikan C himpunan bagian dari B. Ya. Rahma, ada? Iya, Pak. Coba kamu jelaskan lagi. Apa kalau kamu ingin buktikan himpunan D sama dengan himpunan E, gimana? Untuk membuktikan himpunan D sama dengan himpunan E itu, yang pertama, himpunan D itu bagian dari himpunan E. Yang kedua, himpunan E bagian dari himpunan D. Ya, oke. Tolong yang lain diingat ya. Ini sih. Oke, kita masih bicara sekarang definisi 1-2 ya. Jadi untuk sembarang dua himpunan X dan Y ya. Kenapa AB lagi ini? Himpunan X dan Y adalah himpunan dari semua titik-titik E sedemikian rupa sehingga X paling sedikit satu dari dua himpunan dan dilambangkan, ini salah lambang ya, punya A dan B ini. Jadi A dan B, jangan X sama Y ya. Tolong ini salah ketik ini. Atau dalam bentuknya kalau A gabungan B berarti X, di mana X anggota A atau ya, kalau gabungan itu atau X anggota B. Ya. Ini ingat, ini gabungan ya. Tuh. Di gabungan definisinya seperti ini. Coba Litwina Amelia dibaca dulu. X-nya diganti AB. Baik, definisi 1.2. Untuk sembarang dua himpunan A dan B, gabungan dari A dan B adalah himpunan dari semua titik-titik X, sedemikian rupa sehingga X anggota paling sedikit satu dari dua himpunan dan dilambangkan dengan A dan B. A gabungan B. Dalam bentuk simbol kita tulis A gabungan B sama dengan X, sedemikian sehingga X elemen dari himpunan A atau X elemen himpunan B. Jadi kalau gabungan itu atau ya. Sekarang definisi 1-3 ya. Ini. Elvina ada, Elvina. Hadir, Pak. Coba dibaca Elvina. Definisi mana ya, Pak? Soalnya tadi 1-3. suaranya agak 1.3. Oke. Untuk sembarang dua himpunan A dan B, irisan antara A dan B adalah himpunan semua titik-titik X sedemikian rupa sehingga X anggota dari kedua himpunan A dan B dan dilambangkan A irisan B. Dalam bentuk simbol kita tulis A irisan B sama dengan X merupakan anggota dari X merupakan himpunan bagian A dan X Himpunan bagian ya. ya Pak Waduh, gimana? Dan X elemen B. Ya, himpunan bagian dari A itu yang mana? Ini lambang apa sih yang kayak gini nih? Hah?
Lambang apa? Masa kalian nggak bisa membedakan anggota dengan himpunan bagian ya? Coba ulangi lagi itu. Dari yang A irisan B itu ya Pak? Iya. A irisan B sama dengan X anggota A dan X anggota B. Bacanya gimana? Garis tegak lurus ini bacanya gimana dalam matematik? A irisan B adalah himpunan dari X sedemikian rupa. Jadi dibaca sedemikian rupa ya. Sehingga X anggota A dan X anggota B. Coba diulang. A irisan B sama dengan X. Lupa, udah. Baru nggak sampai 10 detik. Apa tegak lurus itu dibacanya? Sedemikian rupa sehingga, Pak. Ya udah lanjutkan. X sedemikian rupa sehingga X anggota A dan X anggota B. Oke. Ya. Begini tiap pelajaran, tiap tahun diulang-ulang terus ya. Nggak langsung paham. Nah, dua himpunan AB dikatakan disjoin ya. Jadi tidak ada irisannya ya. Jika dananya jika irisannya himpunan kosong ya. Himpunan kosong. Kemudian definisi 15 untuk sembarang dua himpunan A dan B itu simbol A pakai garis miring itu selisih ya, A dikurangi B bacanya ya, adalah himpunan, melambangkan himpunan dari semua titik-titik yang ada dalam A tetapi tidak ada pada B. Nah, berarti kalau dalam bentuk simbol selisih antara A dan B adalah himpunan dari X sedemikian rupa sehingga X anggota A dan X-nya bukan anggota B ya. Definisi 15. Coba Gusti Ayu dibaca. Definisi 1.5. Untuk sembarang dua himpunan A dan B, simbol A selisih B akan dipergunakan untuk melambangkan himpunan dari semua titik-titik yang ada dalam A, tetapi tidak ada pada B. Jadi, dalam bentuk simbol kita tulis A selisih B sama dengan himpunan dari X sedemikian rupa sehingga X elemen himpunan A dan X bukan elemen himpunan B. Ya, jadi udah berapa definisi nih? Udah 5 ya. Tolong diingat-ingat terus ini. Kalau Anda nggak paham ini, ke simbol-simbol yang lain akan susah. Nah, kemudian ada yang namanya himpunan kuasa ya. Nah, ini kita kalau bicara analisis, topologi, ini ada konsep yang sangat penting ya. Himpunan kuasa. Nah, ini tindak analisis tadi. Ini definisi 16 untuk sembarang himpunan dari semua kemungkinan, himpunan dari semua kemungkinan dilanjutkan bagian dari A itu dinamakan himpunan kuasa dari A dan simbolnya adalah P ini ya. A ini himpunan kuasa, himpunan kuasa dari A. Jadi PA kuasa. Contohnya misalnya kalau X 1, 2, 3 ya himpunan bagian dari X ini bisa himpunan kosong yang bagian dari E ya. Himpunan dengan 1,
satu anggota ya bagian dari X, 2 saja dari X, 3 juga X, 1, 2 juga ya bagian dari X, 1, 3, 2, 3, dan X sendiri adalah bagian dari X. Nah ini kalau dikumpulkan semuanya dia dari anggota tadi ada 3, di sini ada 8, itu berkaitan dengan 2 pangkat 3. Nanti buktinya di bawah ini. Kalau X-nya ada Pak, izin keluar rumah karena di sini hujan dan duduk petir Pak. Terus Izin keluar sebentar ya Pak. yang mau saya diam mana kabur sendiri. Mas Pak. Nah, jadi ini contoh yang kalau ini 1, 2, 3, 4 berarti 2 pangkat 8 dan 16 ya. Jadi semakin banyak angka X ya 2 pangkat jadinya ya. Ini bisa ngomong gitu. Ya. Ada Pak. Ya, coba kamu jelaskan yang di apa ini. 166 ini definisi. Definisi 1.6 himpunan kuasa. Di sini himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari atau dalam bahasa Inggris global offset itu untuk anggotanya jika anggota himpunan tersebut 3 anggota untuk menghitung jumlah anggota himpunan kuasanya itu kalau 3 anggota berarti 2/3, kalau 4 anggota itu 2/4. Untuk anggota himpunannya itu ada himpunan kosong termasuk di situ seperti dicontoh terus 1, 2, 3, 1,2, 1,3, dan X. Oke, tolong dicatat dulu ya. Ini tugas yang pertama. Coba buat himpunan kuasa kalau X-nya anggotanya misalnya 1, 2, 3, 4. Yang kedua kalau X anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi itu banyaknya anggota yang 116, yang satunya lagi 32 ya, yang 5. Itu PR pertama ya, tolong dibuat. Ya, teori masalah satu ini untuk mempertegas ya, jika A mempunyai N unsur berbeda ya, A mempunyai N unsur berbeda, maka himpunan kuasa mempunyai 2 pangkat N unsur anggota ya, 2 pangkat N anggota. Contoh seperti di atas ini X anggotanya 3 ya, berarti N-nya 3. Berarti banyaknya anggota himpunan kuasa X itu 2 pangkat 3 ada 8 ini. Ya ini pembuktiannya yang menggunakan kombinasi ini kombinasi ini. Kombinasi nggak harus kombinasi siapa. Lalu Roman mana ada ya? Ada Pak. Coba Pak, kalau saya dari kamu himpunan A, anggotanya 1 dan 2 Pak. A anggotanya 1 dan 2 Pak. Coba buat himpunan kuasanya apa aja anggotanya? Berarti himpunan kuasa yang banyak dapat yaitu himpunan kosong terus 1, 2, 1 dan 2 sama
A itu sendiri Pak. Ya, 1 dan 2 itu kan dirinya sendiri. Kamu sebut 5. Coba diulang lagi. 4 itu apa aja? 4 itu himpunan kosong, terus 1, 2. Ya jangan himpunan dengan kata 1 gitu. Yang 1, 2 kamu maksud. Iya Pak, maksudnya himpunan dengan kata 1, himpunan dengan kata kosong. Himpunan dengan katanya 1. Himpunan dengan katanya 2. Dan himpunan dengan kata 2. Jadi beda. Kalau himpunan 1, 2 ya apa yang kamu maksud? Ya, itu namanya himpunan saya. Ya, sebenarnya ini konsep kalau Anda belajar teori luar, probability, pada akhirnya akan menggunakan konsep ini. Menggunakan konsep seperti ini. Intan taruh coba kamu jelaskan Intan apa saja yang sudah kita bahas sampai di sini dari awal tadi. Halo. Iya Pak. Jadi dari yang pertama itu kita bahas bagaimana cara membuktikan jika dua himpunan itu sama. Yaitu dengan mencari, misalnya kita akan membuktikan himpunan A sama dengan himpunan B. Yang pertama kita akan menunjukkan A bukan himpunan bagian dari B, dan yang kedua kita menunjukkan B merupakan himpunan bagian dari A. Terus yang kedua kita membahas mengenai himpunan gabungan. Terus yang ketiga mengenai irisan gabungan. Irisan himpunan. Yang selanjutnya join. Apa yang contohnya lagi apa? Join. Terus yang terakhir yang sebelumnya itu ada selisih antara A dan B, terus sama himpunan kuasa. Ya, jadi yang belajar itu apa yang pelajari, apa yang pahami. Kalau bisa buat ringkasan, nggak ngulang-ngulang lagi. Ya. Kemudian teorema mana ini kesamaan dua himpunan ya. Sifat-sifat himpunan ini sangat penting. Di teoremanya misalnya ada disebut identitas, jadi A gabungan himpunan kosong maksudnya A. Kalau A diiriskan dengan X itu sama dengan A. Di sini yang dibahas semesternya adalah X, jadi A-nya harus bagian dari X. Itu bagian dari sudah dijelaskan di atas. Bagian dari X. Kemudian ya ini sama bangunan dalam pendidikan A sama dengan B, maknanya ini A gabungan kosong, B-nya adalah A. Seperti di sini A irisan X dengan A, berarti memisahkan dua himpunan. A irisan X-nya anak himpunan A,
dengan B-nya ya. Gitu. Ini kesamaan himpunan. Jadi kembali ke definisi awal tadi, harus bisa dibuktikan A bagian dari B, bisa dibuktikan B bagian dari A. Ya. Sifat komutatif A gabungan B sama dengan B gabungan A, ini juga kesamaan himpunan. A irisan B sama dengan B irisan A, dia bersifat komutatif. Ini sifat penting juga, karena tidak semua operasi juga bersifat komutatif ya. Seperti iri selisih kan tidak komutatif ya. Sifat asosiatif, misalnya A gabungan B kemudian digabungkan C, itu bisa A gabungan B digabungkan dengan C. A diiriskan B diiriskan dengan C, maka bisa diubah menjadi A irisan B gabungan C. Ini pembuktiannya semuanya ini menggunakan konsep kesamaan dua himpunan. Begitu juga sifat distributif ya. Di A gabungan diiriskan dengan B irisan C. Nah, lihat yang gabungan yang luar yang masuk dalam ya. A gabungan B, yang irisan yang luar jadi irisan A gabungan C. Itu juga kalau A irisan dalam B gabungan C, ingat ya, irisan di luar, irisan di dalam di sini tukar-tukar ya. Yang di luar irisan tadi masuk dalam A irisan B, yang gabungan awalnya di dalam kurung itu keluar ya. A irisan C. Nah, ini semua kesamaan dua himpunan. Kemudian A irisan B sama dengan A irisan B komplement. Coba lihat yang pembuktiannya. Misalnya buktikan A irisan B sama dengan B irisan A ya. Ya berarti langkah pertama misalkan elemen A irisan B. Menurut definisi irisan berarti X harus anggota A. Ingat irisan adalah X anggota B dan X anggota B. Nah karena itu ya tukar tempat aja X anggota B dan X anggota A ya, ingat karena X anggota A X anggota B. Nah ini bisa Anda tulis bahwa X anggota B irisan A. Berarti berdasarkan definisi himpunan bagian X, elemen A irisan B berakhir dengan X anggota B irisan A, berarti A irisan B itu himpunan bagian dari B irisan A. Ini satu angka sudah selesai ya. Sekarang sebaliknya, misalnya X anggota B irisan A, maka X elemen B dan X elemen A bertempat aja ya, X anggota A, X anggota B ini disimpulkan X anggota A irisan B. Jadi B irisan A himpunan bagian dari A irisan B. Sudah satu A himpunan bagian B sudah kita buktikan, B himpunan dari awal kita buktikan ya. Prinsip dasarnya kan. Berarti sasa dua sudah dibuktikan. Tinggal mengambil kesimpulan dan berarti dari sasa dan A dapat pada kesimpulan A irisan B sama dengan B irisan A. Ya. Coba sekarang himpunan yang inovasi ini, kemudian AB itu himpunan kuasa dari setelah ini himpunan kuasa dari X ya, jangan A ini salah ketik ini. Himpunan kuasa dari X, mana salahnya ini? Himpunan kuasa dari X ya. Buktikan bahwa X dikurang A lagi itu sama dengan A. Nah. Kalau A bagian dari B, itu jika
jika dan hanya jika X dikurangi B itu bagian dari X dikurangi A, ya. Ini sebenarnya udah pembuktiannya, itu artinya B komplement itu bagian dari A komplement, ya, nomor B-nya itu. Coba 1-3 siapa nih? Reza ada ya? Ada, Pak. Coba Reza dibaca dulu teorema 1-3 itu. Teorema 1.3. Untuk sembarang himpunan X dan A, B elemen dari himpunan kuasa A, himpunan kuasa X, untuk A, X dikurangi A lagi, sama dengan A. Untuk yang B, A bagian dari B jika dan hanya jika X dikurangi B bagian dari X dikurangi A. Buktinya untuk yang A, misalkan X elemen dari X dikurangi A, maka X elemen X dan X bukan elemen dari X dikurangi A. Karena A bagian dari X, maka dapat disimpulkan bahwa X elemen dari A. Jadi X dikurangi A bagian dari A. Sekarang misal X elemen dari A, maka X elemen dari X, karena A bagian dari X dan karena X bagian dari A dan X elemen dari X, maka X bukan elemen dari X dikurangi A. Jadi X elemen dari X dan X bukan elemen dari X dikurangi A, maka X elemen dari X dikurangi A, jadi A bagian dari X dikurangi A. Dari 1.3 dan 1.4 dapat kita simpulkan bahwa X dikurangi A sama dengan A. Kamu paham nggak ini? Coba pertanyaan saya ya. Misalnya baris yang X, ada nggak baris yang A pertama ini? Kelihatan nggak? X bukan anggota, ada ya? X bukan anggota X dikurangi A. Kesimpulannya, X anggota A dari mana nih? Bagaimana Reza? Bisa narik kesimpulan gitu. Halo? Ya, Pak. Belum paham, Pak. Coba definisi irisan itu apa sih? Kalau A dikurangi B, apa definisinya? Artinya di A itu tidak bagian dari B-nya. A dikurang B. Coba kalau X anggota A dikurang B, apa definisinya? Artinya artinya X itu bagian dari A, tetapi tidak bagian dari B. yang saya tanya definisi, kalau X anggota A dikurang B itu maka apa coba? Kenapa? Ayo. Ya kita membaca ini harus paham ya, kenapa ini begini, kenapa kesimpulan ini pasti ada alasan.
pembahasannya, ada penjelasannya. Coba kamu tulis dulu, Reza, di kertas. Iya, Pak. Coba himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 3, 4, 5. Sudah? Sudah, Pak. Kalau A dikurang B apa hasilnya? Berarti A dikurang B itu 1 dan 2. 1 dan 2. Nah sekarang kalau maaf itu anggota A dikurang B enggak? Bukan, Pak. Kenapa? Kenapa bukan? Karena definisi dari A dikurang B itu anggota yang ada di A tetapi anggota yang ada di A tapi tidak ada di B. Iya, sekarang 4 itu anggota A irisan A selisih B bukan? Berdasarkan definisi kamu tadi. Iya atau bukan? Kamu tadi kan kata kamu jawabannya A dikurang B 1, 2, ya kan? Iya, Pak. 4 itu 1, 2 bukan? Bukan. Hah? Bukan, Pak. Jadi jawabannya iya atau bukan? Bukan. Iya aja, kamu kan udah tahu jawaban yang benarnya 1, 2. Kalau saya ambil 4, ya tinggal kamu jawab aja, ini ya bukan anggota. Simple aja. Kenapa dia bukan anggota? Hah? Kenapa bukan anggota A dikurang B? Kenapa? Karena itu selisihnya antara A dan B-nya, Pak. Kan salah. Alasannya apa? Tadi kamu udah jelasin, udah benar. Apa? Karena 4 itu anggota apa? Karena 4 anggota B. Nah itu, coba sekarang kamu lihat ke sini. Kalau X-nya ini 4 ya. Ya. Iya, Pak. Bukan anggota A dikurang B. Benar nggak? 4 bukan anggota A dikurang B, ya kan? Iya, Pak. Nah, kesimpulannya 4 anggota B, benar nggak? Iya, Pak. Jangan iya aja kamu. Ini konsep yang ini, ya. Jadi gitu, kita belajar tuh kayak gitu. Ini harus paham ini, bukan hanya baca, tapi ada pengertian sama sekali. Ini semua kembali ke definisi, ya. Ini kalau saya tes aja suruh buktikan ini, besok belum tentu ada yang tahu ini. Kita ujiannya yang kayak gini nih besok nih. Ya, konsep-konsep dasar aja. Matematik itu cuma himpunan, irisan, gabungan, selisih. Tapi kalau kita nggak paham definisinya, ya, simbolnya berubah-ubah terus, ya simbol serahkan aja, terserah. Mau X, mau Y, mau A, mau B, mau beta, mau gamma, nama himpunan terserah. Yang penting definisinya nggak pernah berubah. Kalau selisih ya selisih. Irisan ya irisan, ya. Sama aja nama orang kan sama aja. Nama itu bisa berubah-ubah orang, tapi orang manusia sendiri kan tak punya mata dua, punya kaki dua, ya. Saya kira seperti itu. Ya. Jadi makanya ada kembali
definisi itulah yang harus Anda semua ya. Kalau enggak ya belajarnya ngulang. Anda baca gini nggak paham ya. Oke lah, tugas kalian yang apa ini? Nah, tolong ini A, B, C, D sampai E ini dibuktikan. Ini sederhana semua ini. Yang udah kita buktikan apa ini baru A irisan B, B irisan A ya. Silakan yang lain PR ya. Tulis, dicoba, itu hanya menggunakan konsep ya. Coba dulu, nggak usah cari-cari jawaban ya. Coba dan definisi-definisi aja, gabungan, irisan, selisih. Ya. Tuh. Ya, ini versi lain dari teorema de Morgan 1,4 ya. Itu versi lain dari ini. Ya. Jadi coba aja yang jelas kalau irisan. Nah, cara kamu membuktikan ya, ini irisan loh, selisih. Berarti kita harus paham apa sih itu selisih. Kita ulang, ini gabungan, apa sih definisi gabungan ya. Itu. Ini ada konsep irisan. Apa itu definisi irisan? Itu semua harus paham. Nah, kalau selisih, gabungan, dan irisan kita udah paham, baru mulai kita membuktikan ya. Karena konsep itu aja yang mau digunakan. Irisan, gabungan, irisan, selisih, irisan, selisih ya. Itu. Jadi semua kembali ke situ aja, bermainnya di situ, ya. Nah, kalian jangan bingung ini X, misalnya irisan Y, nah, ini ada yang salah ini kayaknya. Oh, ini bukti B, bukan, enggak salah ya, yang B memang irisan ya. Ini yang dibuktikan B ya. Jadi kembali ke A min B, A kurang B. Cuman A-nya X, tapi B-nya Y irisan Z sebagai B. Ya. Jadi kembali ke definisi, berarti X anggota A, tetapi X, nah ini harusnya bukan anggota B. Ya. Ini tolong dicoret ya. Ini banyak salah ketik. Oke lah ya, jadi Anda lihat kita belajar juga pada akhirnya ngulang-ulang aja himpunan ya. Makanya kalau Anda tidak tuntas belajar dari awal ya, konsep himpunan ya akan ngulang-ulang terus saja ketidakpahamannya itu. Tapi kalau Anda sekaligus waktu belajar logika dan himpunan dipelajari benar ya, pahami betul, gini-gini ini ya pengulangan aja mestinya ya. Oke. Oke lah, saya kira dicoba terus ya, pelajari. Waktu kita baru sampai halaman 5 ya. Oke lah, saya kira sudah untuk oke, nanti saya halaman 5 tadi, halaman 5 ya.
halaman 4 tugas tadi. Nanti saya kirim. Oke lah, selamat belajar ya. Makanya coba diulang-ulang lagi ya definisi-definisi itu. Jangan sampai kalian mengulang-ulang terus ya definisi dasarnya itu. Angka susahnya ya. Itu kan simple aja definisi itu. Kita dulu ya.